Aku Milih. Tentu kalian tidak asing kan mengenai kejadian yang terjadi di lingkup Mahkamah Konstitusi kemarin. Kamu nanya, bertanya-tanya. Oke, berhubung kalian masih belum tahu, aku bakal kasih tunjuk videonya terlebih dahulu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Yaps, kejadian yang ditampilkan tersebut sempat ricuh di beberapa media. Namun, apakah kalian tahu siapa sih sebenarnya yang berwenang untuk mengawasi hakim? Jika kita berbicara mengenai pengawasan di lingkup hakim, tentu ada dualisme di dalam pengawasan hakim, di mana di Badan Mahkamah Agung sudah terdapat Majelis Kehormatan Hakim, dan di Badan Mahkamah Konstitusi sudah terdapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik. Tapi tahukah kalian, guys? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bahwa sebenarnya di dalam konstitusi negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sudah terdapat loh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim. Yaps, kalian pasti tahu jawabannya, yakni Komisi Yudisial. Sebagaimana yang tertera di dalam pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Komisi Yudisial ini memanglah berwenang untuk mengawasi hakim. Tapi nggak heran juga sih kalau kalian masih belum mengetahui mengenai Komisi Yudisial. Karena Komisi Yudisial ini sekarang ini mengalami degradasi dalam menjalani kewenangannya. Nah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah awal pembentukan dari Komisi Yudisial itu sendiri. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Guys, halo. Kalian tahu nggak sih sejarah pembentukan Komisi Yudisial itu? Kenapa kamu tanya begitu? Pada awalnya, ide untuk membentuk lembaga pengawasan peradilan ini ada pada masa reformasi, yakni pada tahun 1998. Kala itu, usulan untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penegak Hukum atau MPPH sebagai lembaga eksternal yang mengawasi lembaga peradilan. Namun, usulan itu tak kunjung terwujud. Seiring berjalannya waktu, desakan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat semakin menguat. Puncaknya pada tahun 2001 dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, ide MPPH akhirnya terlaksana dengan dibentuknya Komisi Yudisial. Hai, perkenalkan, nama aku Afif. Di sini aku mau tanya, kalian sudah pada tahu belum mengenai wewenang, fungsi, dan tugas Komisi Yudisial? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pastinya belum pada tahu kan? Kalau belum pada tahu, ayo ikuti aku. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai wewenang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial atau bisa dibilang KY memiliki wewenang antara lain yang pertama, mengusulkan kenaikan hakim, dan yang kedua, menjaga serta menegakkan kehormatan hakim, dan yang ketiga, menentukan kode etik. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi Komisi Yudisial. Fungsi Komisi Yudisial antara lain meningkatkan kesejahteraan hakim dan memberikan tanda kehormatan kepada hakim. Eits, tunggu dulu. Fungsi Komisi Yudisial tidak hanya itu loh, yang dimana Komisi Yudisial memberikan masukan dan pertimbangan kepada badan lembaga yang terkait permasalahan peradilan. Yang terakhir, mengenai tugas Komisi Yudisial. Tugas Komisi Yudisial berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Antara lain, yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Kedua, melakukan seleksi calon hakim agung. Dan yang ketiga, menentukan calon hakim agung. Bagaimana? Sudah tahu kan mengenai wewenang, fungsi, dan tugas Komisi Yudisial? Tapi dengar-dengar di ruang lingkup hakim, Komisi Yudisial cuma dijadikan hiasan saja. What? Benar kawan-kawan.
Jadi, nah di video sebelumnya telah dipaparkan mengenai tugas dan juga fungsi dari Komisi Yudisial yang telah dijelaskan oleh Kak Afif tadi. Kita bertanya-tanya mengenai tujuan dari adanya Komisi Yudisial tersebut di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi lembaga ini didirikan yaitu dengan tujuan yang mulia, yaitu di mana Komisi Yudisial ini didirikan untuk menjaga kemandirian pengadilan dan juga meningkatkan kualitas dari hakim. Benarkah Komisi Yudisial itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Kamu nanya, bertanya-tanya. Faktanya masih banyak yang meragukan tujuan dari Komisi Yudisial itu sendiri. Diganti nama, bukan hanya diperkuat. Keluhannya keluar. Ya, ngapain melakukan pengawasan tidak maksimal apabila pengawasan internalnya aja seperti itu rekomendasi. Salah satunya yaitu terkait dengan adanya pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di pasal tersebut Komisi Yudisial diamanahkan untuk mengusulkan dan juga mengangkat Hakim Agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan dan juga keluhuran martabat serta perilaku dari hakim. Tujuannya mulia bukan? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dan pasca adanya putusan MK 2006, di mana MK memberikan putusan ultra petita, di mana sebelum putusan ini dikeluarkan, Komisi Yudisial yaitu mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan juga memberikan sanksi kepada Hakim Agung dan juga Hakim Konstitusi dan juga hakim-hakim lainnya. Namun setelah putusan MK 2006 ini dikeluarkan, KY tidak lagi berwenang untuk mengawasi dan juga memberikan sanksi kepada Hakim Konstitusi. Lagi soal kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Komisi Yudisial, di mana banyak yang beranggapan bahwa Komisi Yudisial ini kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggarnya dan juga hukumannya terlalu ringan. Gimana mau jerah coba mereka? Sebentar, itu anunya. Jadi untuk apa Komisi Yudisial ini didirikan? Komisi Yudisial itu didirikan, apakah sebaiknya Komisi Yudisial itu dibubarkan saja? Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh soalnya? Entahlah, yang bisa menilai yaitu diri kalian sendiri. What? Kritik terkait kewenangan KY yang hanya bersifat rekomendasi, sedangkan rekomendasi tidak semua dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan Komisi Yudisial seringkali mencuat, terutama terkait sifat rekomendatif yang tidak selalu dijalankan oleh Mahkamah Agung. Dengan anggaran mencapai lebih dari 1 miliar rupiah per tahunnya, banyak yang merasa bahwa KY hanya membuang-buang anggaran tanpa hasil yang signifikan. Oleh karena itu, ada desakan untuk memperkuat kewenangan KY agar lebih efektif dalam menegakkan rekomendasinya, sehingga tidak hanya menjadi entitas yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata pada sistem peradilan.